Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa muliakan. Sore yang berbahagia kali ini bertemu kembali bersama saya di dalam mengisi ruang-ruang menjelang waktu berbuka puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu hal seputar apa yang mesti kita lakukan ya untuk mengisi Ramadan di tahun ini. Sebagaimana kita melihat Ramadan pada zaman Rasulullah, tentu itu akan menjadi acuan kita dalam merumuskan kurikulum Ramadan untuk kita di tahun ini. Kita semua mengetahui bagaimana Ramadan yang dilalui sejak zaman Rasulullah mengalir hingga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para ulama-ulama kita dan sampai kepada kita. Itu tentu akan menjadi uswah untuk kita semua dalam menyusun strategi terbaik untuk menjadikan goal atau Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun kemarin. Setidaknya izinkan saya berbagi sharing bagaimana kurikulum kita bangun, kita susun agar Ramadan kali ini lebih maksimal dirasa oleh kita. Ada tiga hal yang mesti kita persiapkan, bahkan ini diawali atau bisa dimulai kemarin-kemarin sebelum Ramadan ya, bisa di bulan Sya'ban bahkan di bulan Rajab. Artinya persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Kita mengetahui bahwa untuk menghadapi Ramadan tidak cukup hanya fisik yang harus kita siapkan, tapi ilmunya pun harus kita siapkan, mental atau jiwa kita pun harus kita persiapkan. Termasuk bagaimana rencana kita mengisi dari hari ke hari selama Ramadan itu. Tadi ada tiga hal yang harus kita biasakan dan bagian dari persiapan kita untuk mengisi Ramadan 1443 Hijriah ini. Pertama, tingkatkanlah sholat kita. Ya, sholat itu kita kenal ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita terbiasa melaksanakan salat yang wajib, yang 5 waktu itu, maka persiapkan diri agar terbiasa menunaikan salat-salat sunnah. Bahkan yang rawatib, ya salat sunnah yang melekat pada salat wajib itu, kita tingkatkan. Ya, bukan dalam arti jumlah rakaatnya yang ditambah, tapi mungkin yang sebelumnya kita hanya terbiasa di qabla subuh, di sebelum subuh, di sebelum duhur, kemudian setelah maghrib dan isya-nya tidak kita lakukan, maka saatnya kita tingkatkan hal itu. Jangan sampai satu waktu pun di salat rawatib itu terlewatkan. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Kalau 10 rakaat jumlahnya, maka di awal sebelum zuhur itu 2 rakaat. Ya, keduanya keterangan ini didasar pada hadis yang insya Allah sahih. Maka kita ketahui dulu apa amalan dari salat rawatib ini.
Ya, sebagaimana hadis disampaikan bahwa barang siapa yang melaksanakan salat sunat 12 rakaat ini, maka Allah akan membangunkan istana di taman-taman surga. Masya Allah. Maka itu akan menjadi motivasi kita dalam mengerjakan, meningkatkan amalan-amalan salat sunnah. Kalau kita sudah terbiasa dengan sunnah rawatib, ada salat mutlak, ada salat duha, ya, ada salat lail atau salat tarawih, ya, yang kita kenal nanti di bulan Ramadan itu. Maka ini harus kita maksimalkan. Kalau Ramadan kemarin tarawihnya agak ogah-ogahan, maka sekarang kita tingkatkan, ya, kualitasnya. Mungkin jumlahnya tetap, ya, dengan witir di 11 rakaat atau di 23 rakaat, tapi kualitasnya kita tingkatkan. Mungkin bacaan-bacaan dari ayat-ayat pilihannya ditambah sehingga durasi dalam mengerjakan salat sunnah itu lebih lama. Itulah maksud dari meningkatkan salat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ini adalah bagian dari kurikulum Ramadan yang harus kita persiapkan. Mencontoh bagaimana kebiasaan atau Ramadan pada zaman Rasulullah. Kita tingkatkan. Fenomena yang terjadi ketika Ramadan itu hampir mayoritas semua manusia tergerak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik qiraah, tilawah, tadarus, apapun itu. Maka ini harus dijadikan momentum kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ada kita mengenal yang sudah tidak asing lagi, ya, one day one juz, one day one lembar, atau apapun itu. Ya, itu hanya bagian dari motivasi kita agar interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih ditingkatkan lagi. Kalau sebelum Ramadan kita tidak terbiasa tadarus atau tilawah Quran, maka ketika Ramadan ini mari kita sama-sama dorong diri kita untuk berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ya, yang bagian dari kurikulum Ramadan kali ini adalah kita tingkatkan amaliyah infak kita, sedekah kita. Banyak ruang yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sedekah kita. Bisa menyiapkan takjil, bisa berbagi dengan duafa, dengan anak yatim. Karena momentum Ramadan itu seperti itu. Ya, kita sangat mudah karena memang didorong, merasa terdorong untuk melakukan kebaikan. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Maka jangan sampai 3 hal ini kita lewatkan begitu saja. Karena kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu semua. Ya, yang tidak terbiasa salat sunat 8 atau 11 rakaat, ketika hadir Ramadan kita terdorong untuk melakukan itu. Ini adalah momentum, maka kita harus raih fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, di amal soleh ini, agar kita nanti terlahir menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana visi atau tujuan dari saum atau puasa yang kita kerjakan. Bagaimana dalil yang disampaikan di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sebagai closing atau penutup, jadilah kita tergerak diri untuk berfastabiqul khairat, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirud da'wah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.